Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 10 soal teorema dari Pitagoras. Oke, kita akan memulainya ya. Untuk soal yang pertama, di sini satu segitiga ABC sikunya di B. Nah, kalau yang namanya siku, ya, misalkan sikunya ada di B, maka kita gambar seperti ini. Siku itu apa? Berarti yang ada di sudut 90 derajat. Nah, seperti ini ya. Kalau dilihat dari gambarnya, sekarang memiliki panjang AB. Nah, berarti misalkan kita buat A-nya di sini ya, ini 5 cm, dan BC-nya ya, BC-nya itu 12 cm. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa cm. Maka panjang AC-nya berapa? Nah, baru kita hubungkan antara titik A ke C ya. Nah, seperti ini. Berarti kita mencari hipotenusanya. Kalau mencari sudut miringnya atau hipotenusanya ya, maka kita bisa membuatnya AC kuadrat ya sama dengan BC kuadrat ditambah dengan AB. Nah, kalau untuk hipotenusa ya, dia itu operasinya penjumlahan. Kecuali kalau kita mencari sisi yang lain. Kalau sisi yang lain, maka hipotenusanya itu berada di depan lalu dikurang dengan sisi yang lainnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi AC kuadrat sama dengan BC-nya 12 cm atau 12 kuadrat ya. Plus AB. Nah, AB-nya berapa? 5 ya. Maka 5 kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya, jadi AC kuadrat sama dengan 12 kuadrat. Nah, 12 kuadrat itu sama aja kayak 12 kali 12. Maka hasilnya adalah 144 ditambah dengan 5 kuadrat atau 5 kali 5 ya. Jadi 25. Sekarang kita lanjut lagi, kita jumlahkan terlebih dahulu. 144 ditambah dengan 25 maka 169 ya. Maka AC karena ini kuadrat, kalau dia pindah ruas maka menjadi akar. Jadi akar 169. Nah, kalau dia 12 kali 12 aja 144, maka AC sama dengan akar dari 13 kuadrat ya. Maka AC sama dengan 13 ya. Seperti itu. Oke, jadi panjang AC adalah 13 cm. Seperti itu adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ke soal nomor 2. Suatu persegi panjang memiliki panjangnya itu 30 cm. Oke, kita akan gambar terlebih dahulu ya, persegi panjang. Oke, seperti ini ya, persegi panjang. Sekarang memiliki panjang 30 cm, berarti P-nya ya, itu 30 cm. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Panjang diagonal. Kalau panjang diagonal, misalkan Bapak mau buat seperti ini ya. Panjang diagonalnya di sini. Atau juga kalian mau sebaliknya ya, di sini juga bisa nih. Panjang diagonalnya berapa? Diagonalnya itu 50 cm. Oke, yang ditanyakan adalah luas persegi panjangnya. Nah, misalkan kita namain terlebih dahulu tiknya biar lebih mudah. Sini A, B, C, D. Nah, seperti ini ya. Kalau dia untuk rumus luas dari persegi panjang ya, ini kita gambar untuk mengetahui bahwa itu luas persegi panjang. Panjang dikali dengan lebar. Oke. Cara berpikirnya kita udah tahu nih panjangnya berapa ya, panjangnya udah ada. Nah, berarti tinggal kita harus mencari si lebarnya ya. Gimana cari lebarnya? Nah, untuk lebarnya sendiri ya, lebarnya itu kan kalau kita lihat dari gambar ya, ini bisa kita anggap si
AD-nya, lebarnya ya. Seperti ini. AD itu sisi dari A ya, sisi dari A. Nah, makanya kita bisa membuat bahwa AD kuadrat sama dengan sisi hipotenusanya atau BD kuadrat dikurang dengan si AB kuadrat. Oke? Nah, selanjutnya kalau untuk mencari sisi yang lain ya selain sisi miring itu selalu di depan karena dia sisi yang paling panjang ya. Kalau misalkan AB-nya di depan, itu nantinya akan menghasilkan minus ya. Nah, kalau minus, akar minus itu irasional. Misalkan akar minus 1, nah itu irasional, bilangan irasional. Begitu juga misalkan ada minus 10, itu irasional ya. Makanya kenapa sisi yang terpanjang, kalau untuk mencari sisi yang lain itu berada di depannya. Oke, kita lanjut lagi. Maka AD kuadrat sama dengan BD-nya ya. BD-nya itu 50 kuadrat. Dikurang dengan AB-nya 30 kuadrat. Maka AD kuadrat sama dengan 50 kuadrat. Maka berapa? 20. Dan tambahin nolnya 2. Dikurang dengan berapa ini? 30. Jadi 900. Maka AD kuadrat sama dengan 1600 ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, karena ini pangkat ya dan pindah ruas akan menjadi akar. Di akar 1600. Oke, kita lanjut lagi. Akar dari 1600 atau pembentuk dari 1600 itu kan 400 dikali dengan 400 atau si AD-nya ya menjadi 400 kuadrat. 400 ya, 40 kuadrat, maaf. Jadi 440 kuadrat. Nah, seperti ini adik-adik, jadi 40 kuadrat. Maka AD sama dengan 40 ya. Jadi lebar adalah 40 cm. Nah, kita udah tahu nih lebarnya 40 cm. Maka kita bisa masukkan ke sebelah sini ya. 30 dikali dengan 40. Jadinya berapa? 12 dan nolnya ada 2. Oke. Nah, ini berarti cm ya. 1200 cm persegi. Nah, kalau mau dirubah ke meter, nah berarti 1200 dibagi dengan 100 ya. Maka 12 meter persegi. Oke. Jadi luas ya. Jadi luas persegi panjang ya adalah 12 meter persegi. Oke. Kita lanjut lagi ya. Nah, di sini untuk soal yang ketiga, perhatikan segitiga di bawah ini. Panjang BC adalah, nah di sini nggak ada angkanya, angka cuman si AB-nya aja ya. Nah, sekarang kalau kita udah ketahui bahwa hipotenusanya itu adalah P cm ya, maka BC kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang dengan si AB kuadrat ya, atau di sini kalau kita tulis AC juga nggak apa-apa ya, ini AC kuadrat. Nah, seperti ini ya. Maka bisa kita buat nih BC kuadrat sama dengan AC-nya tadi kan P ya, dikurang dengan 1 kuadrat, ini juga dikuadratkan. Maka BC kuadrat sama dengan P kuadrat. Kalau 1 kuadrat dikuadratkan maka akan menghasilkan 1. Nah,
Berarti karena yang diminta adalah BC doang, di sini kan BC kuadrat ya, maka kita bisa pindahkan kuadratnya menjadi akar B kuadrat min 1. Seperti ini ya. Oke, jadi panjang BC adalah akar dari P kuadrat min 1 cm. Oke, selesai ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, sini soal nomor 4, perhatikan gambar di bawah ini. Panjang AD adalah, nah, oke, sekarang ya, panjang AD ini. Kita bisa mencarinya, kalau dia sisi miringnya itu AB, maka si AD ini merupakan sisi yang lain. Dan tentunya panjangnya itu kurang dari si AB, ya. Oke, kita mulai ya. Kita bisa buat bahwa AD kuadrat sama dengan si AB kuadrat dikurang dengan si BD kuadrat. Oke. Nah, sekarang AD-nya itu kan yang ditanyakan ya, AD kuadrat. AB-nya berapa? AB-nya 2 akar 5. Jangan lupa kurungnya. Ini ya. BD-nya itu adalah 3 kuadrat. Maka AD kuadrat sama dengan, kalau seperti ini ya, ada kurungnya, maka 2 kuadrat dikali akar 5 kuadrat min 3 kuadrat. Nah, sekarang AD kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. Nah, untuk yang akar 5 kuadrat ini ya, nih. Akar 4 kuadrat itu sama dengan 4. Akar dari 3 dikuadratkan itu hasilnya 3. Akar 2 dikuadratkan itu hasilnya 2. Akar 5 dikuadratkan maka hasilnya adalah 5 ya. Maka 4 dikali dengan 5 baru dikurang dengan 3 kuadrat. Tentu saja 9. Nah, walaupun di sini nggak ada titik, tetap aja ini disebutnya perkalian ya. Oke, selanjutnya AD kuadrat sama dengan 4 dikali ya, 4 dikali dengan 5. Tentu saja 20. Dikurang dengan 9. Jadi AD kuadrat sama dengan berapa? AD-nya itu 11. Nah, karena di sini AD kuadrat yang ditanya adalah panjang dari AD, maka kita bisa pindahkan si akar kuadratnya menjadi akar ya. Seperti ini. Oke. Jadi panjang AD adalah akar 11 cm. Oke, selesai ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Nah, di soal nomor 5, ini adalah contoh soal penerapan. Oke, untuk nomor 5, suatu tangga bersandar pada tiang listrik dengan ketinggian 20 kaki dan jarak ujung tangga dengan tiang listrik adalah 15 kaki. Oke, kita akan membuat ilustrasinya. Suatu tangga bersandar pada tiang. Kita gambar dulu ya, berarti tangganya bersandar pada tiang. Kalau namanya bersandar ya, berarti dia tidak benar-benar merempet pada tiang ya. Oke. Seperti ini ya kalau bersandar ya. Nah, selanjutnya dengan ketinggian tiang listriknya itu tadi 20 kaki. 20 kaki. Nah, selanjutnya ujung tangga dengan kaki tiang adalah 15 kaki ya jaraknya ya. Waktu sampai sini adalah 15 kaki. Nah, yang ditanyakan adalah panjang tangga tersebut. Nah, di sini ya. Misalkan kita buat titiknya A, B, C. Berarti tangga ini adalah hipotenusanya ya. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Oke. AC kuadrat sama dengan AB-nya 15
kuadrat ditambah dengan BC-nya itu 20. 20 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 225 ditambah dengan 400 ya. Kalau 20 kali 20 kan 400. 15 kali 15, 225. Maka AC kuadrat sama dengan 625. Jadi AC, karena ini kuadrat dan pindah ruas, maka jadi akar 625. Jadi AC sama dengan, nah, 625 ini kalau untuk dicari kuadrat adalah 25 kali 25. Atau AC-nya sama dengan akar dari 25 kuadrat. Jadi AC sama dengan 25 ya. Oke, jadi panjang tangga tersebut adalah 25 kaki ya, bukan sentimeter. Oke, seperti ini ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Di sini, suatu segitiga ABC terletak seperti pada gambar di bawah ini. Tentukan panjang AC-nya. Oke, panjang AC. Berarti ini ya yang ditanyakan. Kita lihat nih, panjang AB. Kalau dari gambar ya. Panjang AB berapa? Nah, dari 2 ke 3. Tentu 1 ya. Maka 1. Seperti ini. Sekarang, panjang dari si BC. Panjang BC berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi panjang BC 4. Nah, berarti kalau bisa kita cari hipotenusa itu adalah jumlah kuadrat dari sisi yang lain. Maka AC sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, jadi AC kuadrat sama dengan AB-nya itu 1 kuadrat ya, tambah BC-nya 4. Jadi 4 kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 1 ditambah dengan 16 ya. 4 kuadrat itu kan 4 dikali 4 ya. Maka AC kuadrat sama dengan 17. Jadi AC sama dengan akar 17. Oke. Jadi panjang AC adalah akar 17 satuan. Oke, selesai ya. Kita lanjut lagi ke nomor 9. Nah, ini gambarnya seharusnya nggak ada ya di nomor 9. Ini bukan nomor 7. Sekarang panjang sisi suatu segitiga siku-siku adalah 6 cm dan 8 cm. Namanya panjang siku-siku ya, berarti panjang sisi siku-siku. Misalkan di sini 8, di sini 6. Kalian mau nulis kebalik juga nggak apa-apa ya. Yang penting masih ada di sisi siku-siku. Nah, seperti itu ya. Jika panjang hipotenusanya adalah 50 cm, maka nilai P-nya berapa? Nah, sama seperti biasa, kita harus terlebih dahulu menamakan titiknya. Misalkan titik A, titik B, titik C. Berarti kita buat misalkan hipotenusanya dulu ya. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. Ya. BC-nya kan 50 ya. Maka kuadrat. AB-nya itu 6P. Jangan lupa kurungnya ya. Kalau ada variabel atau ada misalkan ABC, misalkan 7A, maka kalian harus mengkurungkannya terlebih dahulu baru dikuadratkan. AC-nya itu 8P ya. Maka buka kurung 8P baru dikuadratkan. 50 kuadrat. 50 kali 50. 5 kali 5, 25. Tambahin nolnya 2. Jadi 2500 sama dengan, nah kalau seperti ini ya, 6P kuadrat itu kayak aljabar kemarin. 6 kuadrat dikali P kuadrat.
Berarti 36P kuadrat. Seperti itu ya. Maka 36P kuadrat. Begitu juga dengan si 8P dikuadratkan. Maka 8 dikuadratkan dikali dengan P dikuadratkan. Maka 8 kali 8 itu 64 dikali dengan P kuadrat. Jadi hasilnya adalah 64P kuadrat. Sekarang kita lanjut lagi. Jadi P 2500 sama dengan yang P kuadrat ini dijumlahkan ya. 64 tambah 36 berarti 100. Jangan lupa si P kuadratnya. Oke, selanjutnya si 100 ini karena ini perkalian, kalau kita pindah ruaskan maka menjadi pembagian. Ini coret sama dengan P kuadrat. Maka hasilnya tinggal 25 sama dengan P kuadrat. Karena yang dicari adalah nilai P, karena di sini adalah pangkat ya, maka kita pindahkan si pangkatnya menjadi akar. Jadi akar 25 tentu saja 5 ya. Jadi 5 sama dengan P atau P-nya itu 5. Jadi nilai P adalah 5 cm. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor 8. Untuk soal nomor 8, perhatikan gambar di bawah ini. Luas segitiga PQR. Nah, kalau untuk rumus luas segitiga ini kan adalah ya setengah kali alas dikali tinggi. Oke. Sekarang alasnya udah ketemu ya. Alasnya itu 21. Nah, tingginya itu adalah si PS ya. Berarti kita bisa buat ya, tinggi ini sama dengan PS. Karena PS tidak diketahui, maka kita cari PS-nya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari PS? Kita lihat nih. Kita analisis dari gambarnya. Kalau kita lihat PS ini masih belum ketemu ya. Atau bisa juga kita buat misalkan 21 dikurang 16 untuk mencari si PS-nya. Ya. Atau juga kalian mau langsung misalkan ini 16, ini 20 juga bisa. Ya, itu banyak caranya. Kita buat misalkan ini RS ya, bukan PS. RS. Nah, ini tinggi, masih belum diketahui. Selanjutnya, sisi siku-sikunya KRS kuadrat dikurang dengan si SQ kuadrat. Ini sama dengan si RS kuadrat. Ini RQ bukan RS ya. Ini RQ. Nah, selanjutnya RS kuadrat sama dengan RQ-nya 20 kuadrat. Dikurang dengan SQ-nya. SQ-nya itu 16 kuadrat. Maka RS kuadrat sama dengan 400 dikurang dengan 16 kuadrat itu kan 256 ya. Maka RS kuadrat sama dengan di sini 4, di sini 4, di sini 1. Oke. Maka RS sama dengan akar dari 144, maka RS sama dengan 12 ya. Akar 144 itu 12. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, karena tinggi ini adalah RS, maka kita bisa rubah ya. Tinggi ini kan RS, maka 1/2 dikali dengan 21 dikali dengan 12. Ini coret ya. 12 dibagi dengan 2 itu 6, 2 dibagi dengan 2 itu 1. 1/1 itu tetap 1 ya, dikali dengan 21 dikali dengan 6. Maka 21 dikali 6 sama dengan 126. Oke, jadi luas segitiga PQR adalah 126 cm persegi. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini panjang YZ
YZ itu berarti sisi dari yang lain. Untuk mencari hipotenusanya, kalian tinggal lihat nih. Ini kan ada sisi siku-siku ya, maka di depannya adalah si hipotenusanya. Oke? Berarti hipotenusanya gimana? Hipotenusanya itu kan berarti XZ kuadrat sama dengan si YZ kuadrat ditambah dengan si XY kuadrat. Nah, kalau mencari YZ ya, maka karena ini penjumlahan, kita pindah ruas kan, maka XZ kuadrat dikurang dengan XY kuadrat sama dengan YZ. Ya kan, pindah ruas. Awalnya positif menjadi negatif. Nah, selanjutnya, misalkan, oh Pak, saya maunya sama dengannya berada di kiri, maka nggak masalah juga. Maka YZ sama dengan XZ kuadrat dikurang dengan XY kuadrat. Nah, seperti ini juga masalah ya. Karena yang ditanyakan adalah YZ, ya, maka kuadrat ini kita pindah ruaskan. Maka menjadi akar dari seluruh isinya. Seperti ini. Oke, selesai deh. Jadi, panjang YZ adalah akar dari XZ kuadrat dikurang XY kuadrat. Oke, kita lanjut lagi ke contoh soal yang terakhir ya. Nah, di sini kita masih ingat persamaan garis ya. Perhatikan grafik di bawah ini, tentukan panjang AB. Tapi kita masih belum diketahui nih panjang dari X-nya itu berapa, panjang dari Y-nya ini berapa ya. Seperti itu. Kita hanya diketahui bahwa ini mempunyai garisnya ya, garisnya. Kalau seperti ini, kita buat terlebih dahulu. Jika X dan Y-nya itu 0. Jika X-nya 0, Y-nya 0. Oke. Untuk mencari X-nya ya, maka misalkan di sini nih. Untuk mencari Y-nya dulu deh ya. Untuk mencari Y-nya, kita fokus ke bagian sini. 4X min 3Y sama dengan 24. Ya. Tadi kan misalkan si X-nya itu 0. Maka 4 dikali dengan 0 dikurang dengan 3Y sama dengan 24. 4 dikali 0 itu 0, min 3Y sama dengan 24. Ya. Min 3Y sama dengan 24. Pindah ruas nih, si min 3-nya, maka Y sama dengan 24 per min 3. Jadi Y sama dengan 24 per min 3-nya berapa? 24 per min 3 itu min 8. Maka Y-nya di sini min 8. Oke. Sekarang kita fokus lagi ke yang si Y-nya sama dengan 0. Maka 4X min 3Y sama dengan 24. Jika si Y-nya 0, maka 3 dikali 0 sama dengan 24 ya kan? Y ini 0 ya, kalau lihat di sini ya. Maka 4X min 3 dikali 0 ya, 0 ya, sama dengan 24. Maka 4X sama dengan 24. X sama dengan, ini perkalian ya, 24 per 4. Maka hasilnya adalah X-nya itu 6 ya. Oke, berarti panjang dari si X ini ya, dari 0 ke 6 ini, 0 ke B, titik B itu 6 ya. Untuk 0 ke titik A itu adalah min 8. Nah, berhubung jarak ini kita dalam Pitagoras tidak ada min, maka bisa kita hilangkan sebenarnya. Tapi kalaupun kalian mau nulis minnya juga nggak apa-apa, karena kalau min dikuadratkan itu hasilnya akan tetap positif. Oke, berarti kita akan mencari si panjang AB atau hipotenusanya. Maka AB kuadrat sama dengan AO kuadrat ditambah dengan BO kuadrat. AO-nya tadi ya, min 8 kuadrat. BO-nya 6 kuadrat. Nah, seperti ini ya.
Jadi AB kuadratnya berapa? Min 8 ya. Kalau kuadrat kan berarti min 8 dikali dengan min 8. Sama dengan min dikali min plus ya. Plus 8 dikali 8, 64. Nah, karena dia positif, maka tidak usah kita tulis positifnya. Langsung saja menjadi 64. 6 dikali 6 itu 36. Jadi AB kuadrat sama dengan 100. Atau AB sama dengan akar dari 100. Nah, jadi AB-nya adalah 10. Jadi panjang AB adalah 10 cm. Nggak ada satuannya ya. 10 satuan. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian dapat mempelajarinya secara cermat ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.